Saya belum pernah mendengar Anies tidak setuju dengan IKN, ya kan? Tapi ya Nasdem yang memulai, Nasdem juga bisa mengakhiri. Bahas kan, bahkan sempat kita duga-duga jangan-jangan Anies Baswedan juga masuk menteri kan, biar tambah kusut ini Nasdem, kenapa diganti Nasdem, menteri Nasdem diganti, dimasukin Anies Baswedan di situ. Ini perubahan ini jadi dipakai apa enggak sih? Ini penting nih. Kasihan kita yang nunggu di luar nih. Itu kalau ternyata Nasdem testing the water, mungkin nggak? Bisa saja kan. Di ujung-ujung ternyata, sorry ini karena nggak ada yang lain nih yang mau join. Gimana kalau kamu jadi wakilnya Mbak Puan gitu? Indonesia ini sudah waktunya punya istana, tidak ngekor terus dengan ciptaan Belanda. Jangan-jangan kita nggak maju-maju itu karena menempati istana-istana Belanda. Benar nih Anda mengatakan antitesis. Oh enggak, bukan antitesis, perubahan. Apa yang mau Anda rubah? Perubahan apa nih yang mau Anda sampaikan? IKN tadi sebentar iya sebentar dibantah. Nah kemudian Jokowi itu kita, wah top lah. Ini keberanian yang luar biasa. Dan lihat pernyataan digital, data-data di digital saya kira ada. Salah satu dari Nasdem yang mendukung IKN ini ide yang luar biasa. Ini adalah afirmasi kebijakan yang luar biasa. Karena bagi saya kehadiran Pak Jokowi di dalam sejarah Indonesia itulah sebuah berkah. Nah, yang akan melanjutkan harus mampu seminimal setara. Syukur kalau bisa lebih. Tapi kalau di bawah Pak Jokowi, walau-alam. Ini Presiden Pak Jokowi ini luar biasa. Saya akui itu, pesawatnya nggak pernah parkir di Halim itu. Bolak-balik nggak pernah merasakan AC di istana itu kan. Belusukannya itu luar biasa. Kita hormat itu, angkat topi, angkat kaki gitu. Bangga kita punya presiden kayak gitu. Saya nggak yakin Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan itu berseberangan. Karena dengan Gibran Raka Buming Raka, nampaknya akrab ini. Terakhir-terakhir ini kan saut-sautan di Twitter tentang gorong-gorong tuh. Sambil ketawa-ketawa aja tuh mereka. Kan Partai Demokrat harusnya senang kalau menteri-menteri Nasdem dikeluarkan dari kabinet. Ya. Kenapa harus senang? Dengan demikian solidlah koalisi perubahan, betul nggak? Kok mereka mulai teriak-teriak, Jokowi nggak fair loh kalau melakukan perubahan. Loh, ini ada tujuannya perubahan apa bukan ini? Jadi kata kuncinya kan kalau para senior ini kan bilang hak prerogatif. Kalau saya bilang mah terserah lah. Mau reshuffle boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dan kemudian alasannya juga terserah. Jadi Nasdem mau apa sih sebetulnya? Dengan ada di dalam kekuasaan tapi sudah mengkampanyekan narasi perubahan tadi Prof. Sementara belum dirumuskan apa yang mau dirubah kan. Dan capresnya sudah ada. Saya baru tahu kalau ini agak bahaya begini. Jadi Anies dicapreskan dulu, baru kemudian ditanya, kalau IKN kita jalankan apa enggak? Gak apa-apa. Sehingga sekarang semua itu ngomong berfantasi. Yeah. Fantasinya sendiri, ininya sendiri. Termasuk capres fantasi tadi. Bang, kalau basis resapel berbasis Anies DNA-nya, makanya Golkar juga resapel berbasis Erlangga. Menyatakan berdasarkan kinerja kan? Semua partainya udah memutuskan Enggak. calon presiden. Dari awal makanya bilang Prabowo itu calon presiden Gerindra, Prabowo udah clear. Tidak mau IKN lanjut. Tadi Gus bilang Anies di belakangnya Nasdem. Nah sekarang Nasdem bilang idenya bagus. Begini. Ini maksudnya kita apa? Belum berdiskusi. Anies Fantasi itu lah, fantasi Anies lah ya. Fantasi dia boleh Fantasi jadi. Anies, iya. Boleh jadi karena Capres dia fantasi intelektual. berarti ya. Dia Lukas NMB resmikan kantor gubernur Isiwi. KPK tampak lemah di hadapan tersangka korupsi. Indonesia Corruption Watch menyoroti lemahnya perlakuan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Papua Lukas NMB yang belum juga ditahan padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lukas NMB meresmikan kantor Gubernur Papua di depan bangunan administrasi lainnya di Jayapura pada 30 Desember 2022. Padahal Lukas NMB tak ditahan KPK dengan alasan sedang sakit dan ingin pergi berobat ke Singapura. Ini jadi satu hal yang menuntut
Ini jadi satu hal yang menurut saya tidak bagus untuk KPK sendiri, jadi kelihatan lemah di hadapan tersangka korupsi, kata Koordinator ISIWI Agus Sunaryanto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 6 Januari. Agus mengatakan saatnya KPK bergerak cepat menjemput paksa Lukas NMB yang tampak sehat dalam acara tersebut. Karena ini sudah memberikan sinyal yang bagus untuk memproses ini, pemeriksaan Lukas secara cepat, ucap Agus. Ia juga yakin bahwa beberapa tokoh adat Papua cukup terbuka terkait kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB. Mereka, kata Agus, justru mendorong agar Lukas NMB bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan agar kasus tersebut bisa jelas apakah motif politis atau benar-benar kasus pidana. Selain itu, kata Agus, Lukas NMB bisa mendapat kesempatan untuk membuktikan apakah dia benar-benar bersih dari tuduhan korupsi melalui proses lebih lanjut. Karena ini bisa jadi sarana bagi LE sendiri untuk klarifikasi apakah dia terlibat atau enggak dalam kasus ini, seperti yang ditunjukkan oleh KPK. Toh ruang hukumnya ada pra-peradilan kalau dia tidak melakukan, ujar Agus. Lukas NMB meresmikan kantor Gubernur Papua dan 8 bangunan lainnya di Jayapura, Papua, Jumat 30 Desember. 8 bangunannya dimaksud adalah kantor Majelis Rakyat Papua, kantor Komisi Pemilih Umum Papua, kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua, 5 ruang RSUD Jayapura, Samsat Paniai, Samsat Kepulauan Yapen, Samsat Kerum, dan Pelabuhan Kepi, Kabupaten Mabi. Sebelum meresmikan dengan suara kurang jelas, Lukas NMB menyampaikan bahwa pembangunan ini dilakukan untuk digunakan oleh para pemimpin setelah dirinya. Hal ini disampaikan karena masa jabatan Lukas NMB sebagai Gubernur Papua akan berakhir pada Oktober 2023. Generasi selanjutnya akan meneruskan kantor ini, ujar dia. Lukas merupakan tersangka gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.